Ini udah jalan. Live-nya udah itu. Jangan ngasih tahu doang dong. Sebenarnya apa yang ngasih tahu doang? Seksinya dia pada itu. Kamu kenapa? Kamu itu kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan demi kenikmatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita kembali dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi sarana untuk kita istiqamah melazimi jalan kebenaran sampai saatnya nanti kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga segenap umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah beliau hingga hari kemudian. Barakallahu fikum, hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita berhenti pada poin hadis yang kedua, hadis yang cukup panjang yang terkenal masyhur dengan sebutan hadis Jibril. Karena memang hadisnya mengisahkan akan kedatangan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada para sahabat
kepada kita semuanya hal-hal yang berkaitan dengan inti di dalam Islam. Barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam, iman, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ketika ditanya tentang ihsan, Rasulullah SAW menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan andaikan tidak bisa demikian, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat. Makna ungkapan ini adalah bagaimana orang menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan perasaan bahwa kita itu memang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kontrol terbaik di dalam beribadah, melaksanakan kewajiban, baik berkaitan dengan Islam ataupun iman, dan juga kontrol terbaik di dalam kita menjauhi keburukan-keburukan. Makanya ihsan ini berada di puncak, karena ini betul-betul menentukan muraqabatullah, merasa bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna ihsan sendiri, secara bahasa ihsan itu berbuat baik. Muhsin artinya orang yang berbuat baik. Ihsan perbuatan baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan perbuatan ihsan di dalam segala hal. Bahkan dalam hadis tersebut bagaimana seseorang itu wajib berbuat ihsan sekalipun terhadap binatang yang akan disembelih dengan menajamkan pisaunya, bukan pakai pisau yang tumpul, yang nyembelihnya gantian, 5 orang baru terputus uratnya. Ini tidak ihsan. Lalu apa ya perbedaan ihsan dalam artian wajib berbuat baik dengan ihsan di sini? Bagaimana cara mengkompromikannya, menjamaknya? Para ulama menjelaskan bahwa ihsan pada dasarnya maknanya adalah berbuat kebaikan. Kita berbuat kebaikan apapun kepada kedua orang tua, kepada sesama muslim, kepada orang yang lebih kecil dari kita, ataupun kepada orang yang lebih tua, berbuat ihsan dengan menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih besar. Dan di dalam perbuatan baik itu kita hadirkan bahwa Allah melihat kita. Ini kompromi dari dua makna ihsan. Satu sisi ihsan itu memang maknanya berbuat baik, tapi ihsan dalam hadis di sini adalah orang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak bisa, karena memang Allah tidak bisa dilihat di dunia, ya, maka kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Oleh karena itu, kalau kita itu berbuat baik dan kita ingin mencapai derajat ihsan, maka kita menghadirkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Makanya kalau orang berbuat baik dapat menghadirkan ihsan, maka yang lahir adalah perbuatan ikhlas, karena Allah mengawasi. Kemudian ketika orang hendak berbuat buruk dan dia mampu menghadirkan ihsan, maka akan melahirkan sifat khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian dari hadis ini juga dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilihat di akhirat. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan sebagian kalangan menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat di akhirat.
Allah dilihat itu dengan mata hati, bukan mata kepala. Sedangkan dalam sebuah hadis sangat jelas sekali Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Maksudnya bukan penyamaan antara Allah dan bulan, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Prinsipnya apa? Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Yang disamakan adalah penglihatan. Artinya apa? Di dalam melihat bulan, manusia itu tidak perlu berdesak-desakan. Masing-masing bisa melihat dari tempat dia berdiri. Ini kabar Rasulullah SAW. Dikuatkan juga dalam sebuah hadis menyebutkan, ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika penduduk surga itu sudah menikmati surga, kemudian terdengar firman Allah, wahai penduduk surga, maukah kalian aku berikan tambahan nikmat? Kemudian penduduk surga menjawab, ya Allah, bukankah engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, telah memutihkan wajah-wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga, lalu nikmat apa lagi yang masih tersisa? Kemudian disingkap hijab yang menutupi wajah Allah, dan penduduk surga dapat menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat di akhirat dibandingkan menatap wajah Allah yang mulia. Kadang orang itu tidak pernah berdoa, ya Allah, berikan aku rezeki untuk bisa menatap wajahmu yang mulia, karena mungkin tidak mendalami, ya, mohon maaf, kadang-kadang tidak meresapi nikmatnya memandang wajah. Antum itu kalau misalnya tugas di luar kota atau lama tidak jumpa dengan anak dan istri, ya, rindu atau tidak? Ya, rindu, ingin melihat apa? Wajahnya kan? Melihat wajah orang yang kita rindu itu, masya Allah, ketenangannya di sini, ya, masya Allah. Sebagaimana Rabbul Alamin, masya Allah, ya, kerinduan kita kepada Sang Rabb itu, masya Allah. Kita melihat wajah makhluknya saja seringkali mendatangkan ketenangan. Lalu bagaimana dengan wajah Rabbul Alamin? Masya Allah, ya. Ini kenikmatan, bahkan kenikmatan ini adalah di atas kenikmatan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, hadis ini juga memberikan pelajaran bahwasanya hari kiamat itu tidak diketahui kecuali hanya Allah kapan terjadinya. Bahkan malaikat Jibril dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harus kita yakini. Oleh karena itu kalau terdengar, ya, desas-desus hari kiamat nanti terjadi tahun sekian, itu tidak usah dipercaya, ya. Itu semuanya bohong, dusta. Nah, orang sempat deg-degan juga, ya, hari Jumat misalnya tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, hari Kamisnya sudah deg-degan gitu, ya. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah. Kita manusia itu mengetahui hanya sebatas tanda-tandanya, dan banyak tanda-tandanya. Dalam hadis ini hanya disebutkan 2 tanda-tanda hari kiamat. Tanda yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ada yang menafsirkan bahwa maknanya nanti di hari kiamat itu banyak terjadi peperangan. Yang peperangan tersebut akan, ya, melahirkan sistem perbudakan lagi. Dan saking maraknya, ya, jual beli budak, terkadang seorang anak itu membeli, ya, seorang budak padahal itu ada ibunya sendiri. Ini makna yang pertama. Jadi banyak peperangan, sebagaimana juga kita bahas, masya Allah, peperangan terbesar Al-Malhamah Al-Kubra, dan juga tidak menutup kemungkinan meletusnya perang-perang kecil yang lain, ya, makanya kaum muslimin sekarang harus adem nih, ya, harus adem, jangan mudah terprovokasi, nanti cepat-cepat perang malah. Adem, ayo minta tolong kepada Allah, ya. Barakallahu fikum.
Sehingga kalau banyak peperangan akan banyak tawanan, dan tawanan itu akan diperjualbelikan, statusnya budak. Ya, dalam Islam ada perbudakan, namun satu sisi Rasulullah SAW sangat ingin menghilangkan perbudakan dengan cara dibuat beberapa syariat yang berkaitan dengan kafarah. Itu salah satunya membebaskan budak. Barakallahu fikum. Kemudian ciri yang kedua adalah orang-orang Badui, orang-orang pedalaman. Mereka itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi kalau biasanya dunia itu sudah dibuka, orang diberi kemudahan, masya Allah, biasanya orang berlomba-lomba. Ya, disebutkan dalam hadis ini orang Badui. Orang Badui pada zaman dahulu itu masya Allah sangat sederhana sekali. Hidupnya sederhana sekali. Ya, tidak memiliki kamar mandi khusus atau toilet. Kalau buang air besar ya sudah di padang pasir, jauh dari orang baru buang air. Tetapi nanti di hari kiamat mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tapi satu hal, ayolah ikhwan, perlu dicatat bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu hukumnya haram. Tidak semua. Orang bangun tingkat 5 ya boleh, sesuai dengan kebutuhan dia, hajat dia, untuk usaha, untuk perkantoran, boleh saja. Kadang orang tidak paham konsep memahami hadis. Orang bangun bangunan tingkat, enggak boleh ini. Dalam hadis sebutkan ciri-ciri hari kiamat, ya, orang-orang Badui berlomba-lomba meninggalkan bangunan. Ini dalilnya sahih, ya sahih, tapi cara memahaminya tidak tepat. Maka pentingnya kita talabul ilmi di sini. Tidak hanya baca hadis sendiri kita simpulkan, kadang meleset. Seperti contohnya yang sering kita dengar, hadis Anas bin Malik. Ketika para sahabat menunggu Rasulullah SAW salat Isya, namun Rasulullah tidak keluar-keluar. Rasulullah terlambat. Para sahabat menunggu Rasulullah sampai tertidur dan mendengkur dalam kondisi duduk. Masya Allah, ini hadisnya sahih. Kalau orang semangat, terlalu semangat akan menyimpulkan di antara sunnah orang yang menunggu imam datang itu adalah tidur mendengkur lagi. Ada hadisnya Ustaz? Iya, ada hadisnya, tapi bukan seperti itu fikihnya. Nah, ini penting. Rasulullah pernah sholat, ya, pernah sholat dalam keadaan sakit, beliau bersila, duduk bersila. Ya, tidak diteliti sababul wurudnya, latar belakangnya seperti apa. Maka penting ketika kita memahami Al-Quran, kita mengerti sababun nuzulnya, latar belakang turunnya ayat, kemudian juga hadis, latar belakang disabdakan hadis tersebut. Misalnya Rasulullah SAW menyampaikan tidak ada kebaikan puasa bagi orang yang safar. Ternyata latar belakangnya adalah Rasulullah melihat orang yang kepayahan sekali ketika dia safar dan memaksakan diri untuk puasa. Kemudian Rasulullah menyampaikan tidak ada kebaikan puasa bagi seorang yang musafir. Jadi ada latar belakangnya, tidak mentah begitu saja. Baik, barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat sekalian, kemudian sebagian para ulama, mohon maaf tadi kita membahas masalah seorang hamba sahaya melahirkan tuanya. Kita sebutkan satu penjelasan para ulama tentang maraknya perbudakan. Kemudian yang kedua, maksudnya adalah munculnya fenomena, ya, durhaka anak kepada orang tua. Jadi seakan-akan anak itu majikan dan orang tua itu pembantunya. Ini sebagian ulama menjelaskan demikian. Ya, fenomena durhaka seorang anak kepada orang tua sampai naudzubillah min dzalik. Ada sebagian mereka itu tega melenyapkan nyawa kedua orang tua. Naudzubillah. Ini fenomena yang bisa jadi sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Barakallahu fikum. Kemudian dari hadis ini dapat disimpulkan, ya, bahwasanya seseorang itu ketika tidak mengetahui akan suatu hal, maka sebaiknya menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam.
jangan mengarang-arang, apalagi masalah urusan agama, tidak boleh. Kayaknya gitu tuh, kayaknya, jangan kayaknya. Ya, orang yang ingin puasa Syawal, sunnah 6 hari di bulan Syawal, sedangkan dia masih memiliki hutang Ramadan, bagaimana caranya? Bolehkah orang puasa sunnah dahulu sebelum membayar hutangnya? Dijawab pakai ilmu, jangan kira-kira. Kira-kira kayak gini, tepatnya sepertinya ya tidak jauh daripada ini. Ini kira-kira kadang-kadang sering kelirunya. Ya, kalau nggak ngerti jawab tegas, wallahu a'lam. Tapi tulus dari hati kita ya. Kadang orang bilang wallahu a'lam itu nggak tulus. Ya, kalau ditanya, setiap ditanya padahal ngerti jawabnya wallahu a'lam. Kenapa? Biar dibilang tawadhu. Nah, ini bahaya ini modus. Ya, ini jadi usap wallahu a'lam terus. Baik. Disebutkan dalam hadis ini wallahu wa rasuluhu a'lam. Para ulama menjelaskan jawaban ini diucapkan pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tetapi setelah meninggal cukup kita mengatakan wallahu a'lam. Ditambahi bisawab juga nggak apa-apa. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian hadis ini menunjukkan akan keutamaan Umar bin Khattab karena yang diberitahu bahwa yang datang itu adalah malaikat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam keterangan para ulama, ya, pernyataan falabistu maliya, ya, sudah berlalu sekian waktu, ya, Rasulullah memberitahu pada Umar itu ternyata setelah 3 hari berlalu. Ya, Rasulullah menyampaikan pada Umar, wahai Umar, kamu tahu yang datang itu? Tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari ya, agama kalian. Masya Allah, ini hikmahnya juga besar. Hikmahnya besar. Kalau waktu itu datang, orang-orang tahu kalau itu Jibril, kita nggak ngerti apa yang terjadi. Kalau hari ini mungkin pada selfie. Selfie. Ya, hikmahnya banyak. Ya, minimal cium tangan kan gitu. Masalah hikmahnya besar biar orang tidak putus, ya, tidak gaduh. Alhamdulillah nggak pada ngerti kalau itu malaikat Jibril. Baik. Kemudian terakhir disebutkan dalam hadis ini bagaimana Jibril itu sangat dekat dengan Nabi. Tetapi ini tidak lantas diterapkan di dalam tata cara orang mengambil ilmu dari seorang guru. Karena kalau terlalu dekat dengan guru juga, waduh, apalagi pas puasa itu, Masya Allah, itu lebih wangi daripada minyak kasturi itu. Tetapi dalam hadisnya apa, Pak? Indallah yaumal qiyamah. Ya, di sisi Allah di hari kiamat, bukan hari ini. Kalau hari ini pingsan betul kita. Ya, Masya Allah. Di hari kiamat. Makanya ketika mendekat ke guru minta izin, Ustaz, saya mendekat sedikit Ustaz. Iya. Ya. Kalau dalam hadis itu bagaimana? Jibril mepet banget. Ya, lutut sama lututnya bersentuhan. Kemudian apa namanya? Telapak tangan memegang paha Nabi. Ya, dalam penjelasan sebagian ulama memegang pahanya sendiri-sendiri. Cuma dipepetkan lututnya di sini. Ya, dulu waktu santri kita nggak ngerti, kita praktekkan kan gitu kan. Tetapi andaikan dipraktekkan, minta izin kepada seorang guru. Ya Ustadz, agak dekat dikit Ustadz. Ya, kalau diizinkan silahkan. Kalau tidak boleh. Barakallahu fikum, ini hadis kedua. Kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah,
mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini sebagai pijakan pendapat para ulama bahwa rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam, kalau kita katakan rukun itu tiang, ataupun kita bisa katakan sebagai dasar Islam itu ada 5. Ya, pertama apa? Syahadat. Yang kedua salat. Ketiga zakat. Keempat disebutkan dalam hadis ini haji. Kelima puasa. Para ulama menjelaskan bahwa riwayat ini berbeda dengan beberapa riwayat yang lain. Ada beberapa riwayat menyebutkan puasa itu lebih dahulu disebutkan, karena memang secara syariat puasa didahulukan, ya, pensyariatannya sebelum syariat haji. Para ulama menjelaskan ini keraguan dari rawi. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwa Ibnu Umar, perawi hadis ini, Ibnu Umar ketika mendengar seseorang menyebutkan hadis ini dengan menyebutkan haji dahulu sebelum puasa, beliau tegur, tidak, sebutkan Ramadan dulu, som Ramadan baru haji. Beliau mengatakan, demikianlah yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ini hadis yang ketiga, seakan-akan sebagai, ya, rincian dari hadis yang kedua. Tadi disebutkan, ya, bahwa rukun Islam itu ada 5, dan ternyata sudah disebut pada hadis yang kedua, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril. Ditanya Islam, kemudian iman. Lalu bedanya apa sesungguhnya? Bedanya secara global, kalau Islam itu berkaitan dengan amal-amal zahir. Perhatikan, syahadat lisan, salat fisik, ya, zakat harta, puasa fisik juga, haji juga fisik, amal zahir yang nampak. Sedangkan kalau iman itu berkaitan dengan amalan-amalan hati, i'tiqad, keyakinan, ya. Dan para ulama menjelaskan, ayolah ikhwan, satu kaidah yang penting sekali, bahwa Islam dan iman kalau disebutkan secara, ya, bersama-sama, maka maknanya berbeda. Islam adalah amalan-amalan zahir, kalau iman adalah amalan-amalan batin. Tetapi kalau disebutkan secara terpisah, maka maknanya saling mencakup. Disebutkan Islam berarti masuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad. Disebutkan iman berarti Islam masuk, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya zahir. Satu contoh misalnya ayat yang masyhur hari ini di bulan Ramadan, Al-Baqarah 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman. Ada orang yang nggak puasa. Kenapa nggak puasa, Pak? Saya masih muslim, belum mukmin. Ini modus ini, ya, belum paham kaidah ini. Jadi kalau kata Islam disebutkan sendirian, tanpa diiringi, tanpa disandingkan dengan kata iman, maka iman masuk di dalamnya. Kata iman disebutkan sendirian, maka Islam masuk di dalamnya, kecuali digabungkan. Misalnya gini, ayo ikhwan, akhwat sekalian, mari kita tingkatkan Islam dan iman kita. Berarti beda maknanya. Islam adalah amalan-amalan zahir, sedangkan iman adalah amalan-amalan batin. Paham maksudnya? Ini satu kaidah yang penting. Islam dan iman, dua kata yang kadang maknanya saling mencakup dan kadang berbeda. Ketika disebut satu-satunya, tidak diiringi dengan penyebutan yang lain, maka maknanya saling mencakup. Tetapi kalau disebutkan secara bersama-sama, maka Islam dan iman memiliki makna yang berbeda. Barakallahu fikum.
Kemudian dari rukun 5, ya, rukun Islam yang 5 ini tidak disebutkan kata-kata jihad. Padahal jihad itu adalah amalan yang sangat besar, puncak amal dalam Islam, dan itu merupakan sarana untuk menjaga Islam. Imam Al-Qurtubi menyebutkan, ya, alasannya adalah yang namanya jihad itu kewajibannya itu tidak terus-menerus. Kadang fardu ain, kadang fardu kifayah, ya. Beda dengan rukun Islam ini. Ini wajib atas personal daripada kaum muslimin. Makanya jihad fisabilillah menurut pendapat yang rajih, yang kuat, tidak masuk pada rukun Islam. Rukun Islam hanya ada 5 sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Barakallahu fikum, kita lanjutkan pada poin hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini cukup panjang, Masya Allah. Kita baca hadisnya. Ini berkaitan dengan masalah takdir, masalah qada dan qadar. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma 'alaqatan misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyyun aw sa'id. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli jannah. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, jadi Abu Abdurrahman ini ya julukan dari Abdullah bin Mas'ud. Sangat dianjurkan kita seorang muslim dan muslimah memiliki julukan. Ya, kalau laki-laki pakai Abu, artinya bapak, dan bukan harus memiliki anak dulu. Ya, walaupun belum memiliki anak boleh. Abu Muslim misalnya, belum memiliki anak, ya, itu boleh. Seperti Imam An-Nawawi, julukannya adalah Abu Zakaria, belum memiliki anak dan tidak memiliki anak karena belum tidak menikah. Ya, kalau wanita pakai Ummu. Ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Bukan berarti punya anak kucing, bukan. Tapi kedekatan seseorang terhadap suatu amalan, ya, satu sifat itu bisa dijadikan julukan. Misalnya orang suka tidur, itu bisa menyebut dirinya Abu Naum. Tapi tidak boleh nunjuk orang. Kalau orangnya ridho, nggak apa-apa. Kalau orangnya ridho, nggak boleh. Ridho nggak? Nah, barakallahu fikum. Ya, dianjurkan masing-masing memiliki kunyah, ya, ada julukan. Siapa julukannya? Abu apa gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi yang bagus-bagus biar semangat. Oleh karena itu diantara bentuk doa adalah nama itu sendiri. Nama, ucapan itu doa. Ada hadisnya ya. Hadis Imam Muslim ketika Rasulullah bertakziah, Rasulullah berpesan, la taqulu illa khaira. Jangan berucap kecuali ucapan baik, karena para malaikat itu mengaminkan ucapan-ucapan kalian. Hati-hati, 1-2 patah kata jangan sampai terpelosok pada keburukan dalam kata-kata, karena para malaikat mengaminkan kata-kata kita. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, ya, nutfah 40 hari. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, selama itu pula 40 hari kemudian, ya, 40 hari
40 hari. Berarti berapa bulan ini? Belum sampai 3 bulan ya. 3 bulan kurang dikit. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Selama itu juga. Jadi segumpal daging ini ada 2 fase ya, kadang sudah berbentuk, kadang belum berbentuk. Berarti 40 hari, 40 hari, 40 hari, berarti berapa bulan? 4 bulan. Berarti sebelum 4 bulan. Sebelum 4 bulan itu fase yang terakhir 4 bulan 40 hari terakhir, 40 awal, 42, 40 terakhir itu sudah berbentuk daging, namun ada di tahap awal belum membentuk manusia. Ya, kemudian pada tahapan selanjutnya sebelum ditiupkan ruh sudah berbentuk. Nanti ini berkaitan dengan masalah fikih. Berkaitan dengan masalah fikih. Misalnya orang yang keguguran sebelum usia 4 bulan, itu bagaimana? Apakah darah yang keluar itu dihukumi darah nifas? Ya. Para ulama menjelaskan belum. Ya, tidak darah nifas, apalagi belum berbentuk. Itu damul fasad, darah rusak, atau sebut dengan darah istihadah, tidak menghalangi seorang wanita untuk melaksanakan sholat. Dan juga ketika melahirkan tersebut, itu masa iddah. Harusnya masa iddah itu kan masa iddah itu kan sampai melahirkan ya. Maka betul-betul tidak ada pengaruh dalam masalah fikihnya ya. Jadi ya sudah, tidak harus diselesaikan hitungan nanti kalau lahir sekian bulan, tidak, itu sudah dianggap selesai. Ya, sudah dianggap selesai. Kemudian juga nanti berkaitan dengan apakah ketika janin yang dilahirkan sebelum ditiupkan ruh itu disolati atau tidak. Para ulama menjelaskan janin yang disolati, dikafani, bahkan diberi nama menurut pendapat para ulama, ya, dikasih nama, si fulan dikasih nama karena sudah manusia memiliki ruh. Ya, itu setelah ditiupkan ruh, berarti setelah 4 bulan. Ini kaitannya ya dengan masalah fikih. Bahkan dalam masalah kaitan ketika masih nutfah dan alaqah, masih berbentuk air, kemudian darah, apakah boleh seorang wanita menggugurkan itu calon janinnya itu? Ada yang mengatakan boleh karena belum berbentuk bayi. Tapi pendapat yang rajih tidak. Kecuali memang ada dalam kondisi darurat. Lain lagi, kalau masalah darurat, kaidahnya adalah la harama ma'ad darurah. Tidak ada yang haram dalam kondisi darurat. Kalau masih dalam bentuk nutfah, alaqah, ataupun mudghah yang belum berbentuk, daging yang belum berbentuk. Kalau dalam kondisi darurat dibolehkan. Ya. Kalau tidak darurat tidak. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, sudah berbentuk, maka para ulama menjelaskan kondisi darurat pun tidak diterima. Karena seseorang itu tidak boleh mengutamakan ibu atas anak ataupun sebaliknya, karena sama-sama nyawa. Ibaratnya 2 orang berada di tengah hutan, di tengah padang pasir, kemudian sama-sama lapar, ya, sama-sama lapar, nggak ada makanan. Apakah kemudian salah seorang di antara mereka dibolehkan menyembelih temannya dan makan dagingnya? Ya, kalau boleh nanti duluan itu, ya, dirayu, tidur dulu Pak, tidur ya. Ya, apalagi zaman modern seperti ini, masya Allah, bahkan janin yang sudah meninggal di perut bisa dikeluarkan ibunya selamat, ya, dengan operasi sesar. Ya. Walaupun kita kalau bisa usaha istri kita jangan sesar, usaha maksimal, biar banyak anaknya. Ya, kalau banyak anaknya nggak mikir nikah lagi antum, ya, nggak ada alasan lagi. Nikah lagi mau apa? Anaknya udah banyak kan? Masya Allah. Pertama, kedua, lumayan pusing Ustaz, anak banyak kan gitu kan. Tapi ala kulli hal rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya dalam hadis ini insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi ini terkait masalah fikih ya. Usia janin. Kalau usia belum sampai ditiupkan ruh, 40 hari, 40 hari, 40 hari, jadi 4 bulan ya. 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh, dan ketika meninggal, lahir sudah usia 4 bulan ke atas, maka diperlakukan sebagaimana kaum muslimin yang meninggal dalam usia dewasa. Tapi kalau sebelumnya tidak, karena belum ditiupkan ruh, belum manusia yang sempurna. Tapi pada kelafikum, kemudian juga seorang wanita yang keguguran pada usia sebelum ditiupkan ruh, maka darah yang keluar bukan darah nifas, tapi darah yang fasad, darah yang rusak, seperti darah istihadah, tidak menghalangi wanita tersebut untuk melaksanakan
sholat. Barakallahu fikum. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan roh kepadanya. Lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata. Jadi ditetapkan takdir Allah. Jadi sesungguhnya takdir itu buku induknya ya di Allahul Mahfuz. Dan ketika seorang itu ya diciptakan Allah, ini kan makhluk baru, ada takdir-takdir yang berada di tangan malaikat. Makanya ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya ya takdir itu bisa dihapus, maksudnya adalah takdir yang berada di tangan malaikat. Misalnya orang itu banyak amal soleh, akhirnya ditambah umurnya, banyak silaturahim, ditambah umurnya, yang diubah itu takdir pada malaikat, yang berada catatannya di sisi malaikat. Sedangkan di Allahul Mahfuz sana sudah tidak ada perubahan. Si fulan itu nanti hidupnya rajin silaturahim atau tidak, itu sudah tertulis di sana. Barakallahu fikum. Jadi ditulis kepadanya, ya, ditulis takdir untuknya. Pertama adalah masalah rezeki. Jadi rezeki kita itu sudah ditulis. Antum makan nasi berapa kuintal itu sudah ditulis. Ya. Kalau masih tersisa jatah antum itu setengah kilo, nggak mati, ya, selesaikan dulu. Ya, mungkin pernah saya sampaikan kisah yang disampaikan oleh salah seorang masyayikh, Syekh Shaleh Al-Maghomisi. Beliau mengisahkan satu kisah. Ada seorang laki-laki jalan-jalan, ya, kemudian terpleset di sebuah sumur tua. Diselamatkan warga, selamatkan, dibawa ke pinggir, dikasih minum susu. Ya. Habis selamatkan, segera lagi bangun, kepleset lagi malah situ. Diangkat warga, udah mati. Ya. Beliau menyimpulkan, ya kenapa sama-sama jatuh di sumur yang sama, kok gak mati dari awal? Karena masih tersisa 1 gelas itu. Masya Allah. Dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan, lan tamuta nafsun hatta yustakmala rizquha. Orang itu tidak akan mati sampai disempurnakan rezekinya. Maka tidak ada istilah rezeki itu salah orang. Itu Ustaz, aslinya rezeki saya itu. Enggak. Ya. Antum tidur pagi melulu, makanya ya rezekinya bukan rezekinya didahului orang, memang jatahnya dia. Cuma kita itu salah melakukan sebab. Ya, kita itu tawakal kepada Allah dalam masalah rezeki, tapi tawakalnya seperti tawakalnya burung. Dan sebuah hadis kan seperti itu. Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana diberikan rezeki seekor burung. Tagdu, ya, tagdu himason wa taruhu bitana. Terbang pada pagi hari lapar, pulang sore hari kenyang. Ya, ini burung ini terbang, nggak ngendok terus. Ya, jadi tawakal yang kurang sempurna itu doa saja, ya Allah, rezeki ya Allah, nggak pernah kerja. Ini tawakal yang kurang sempurna. Jadi tawakal itu tidak ternafikan dari usaha yang halal. Barakallahu fikum. Jadi rezeki sudah ditentukan. Maka kalau rezeki itu sudah ditentukan, kita nggak usah galau. Ya, kita tuh kewajibannya mencari dan usaha. Sudah ditentukan masing-masing. Nggak akan salah. Rezeki itu nggak salah orang, nggak ada salah tangkap, nggak ada. Kemudian yang kedua, ajal. Masing-masing sudah ditentukan ajal. Cuma kita kadang-kadang lupa atau sengaja pura-pura lupa. Padahal masing-masing kita itu akan merasakan namanya ajal. Kalau kita melihat pemakaman, Masya Allah, mungkin mereka itu sama dengan kita. Masa hidupnya ya mungkin duduk-duduk seperti ini, taklim, mendengarkan tausiah. Ada hari-hari spesial, Masya Allah. Ada hari-hari masa ketawa, kadang juga sedih sebagaimana kita. Tapi sekarang terbalik. Dan kita juga seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita manage dengan baik, konsep ya yang berkaitan dengan kematian itu luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah pernah dimintai oleh seseorang sebuah nasihat, ausini, sampaikan kepadaku nasihat wahai Rasul. Rasulullah mengatakan, idza qumta fi shalatika fashalli sholata muwaddi'. Kalau kamu melaksanakan sholat, anggaplah sholatmu itu sholat yang terakhir. Makanya Ramadan biar maksimal juga demikian. Kita beranggapan bahwa Ramadan kita itu Ramadan terakhir.
Makanya kalau kita sholat saat sujud, Masya Allah, kalau kita membayangkan itu sujud terakhir kita, rasanya enggan kita mengangkat kepala kita. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu bukan makanan cepat saji, ya, seperti Indomie dan sebagainya, tidak. Tapi husnul khotimah adalah akumulasi daripada ketaatan kita kepada Rabbul Alamin. Tidak begitu saja terwujud, proses. Ya, barakallahu fikum. Rezekinya, ajalnya, kemudian amalnya, dan juga apakah dia celaka atau bahagia. Para ulama menjelaskan tingkatan takdir itu ada 4 yang harus kita imani semuanya. Pertama, al-ilm, meyakini bahwa segala sesuatu sudah diilmui oleh Allah, ya. Kemudian yang kedua, al-kitabah, sudah ditulis oleh Allah semuanya, ya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada istilah seseorang itu memiliki 2 ajal. Ajal yang Allah tetapkan dengan ajal yang ditetapkan diri sendiri. Misalnya orang yang bunuh diri, itu tidak ada istilah Allah tuh kaget, kok bunuh diri gak kasih tahu, kan umurnya masih 5 tahun. Gak ada kayak gitu. Allah maha ngerti, dia mati bunuh diri hari sekian, dengan apa caranya, Allah sudah ngerti. Makanya orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwa perbuatan hamba itu terlepas sama sekali dengan takdir. Sehingga konsekuensinya apa? Penetapan akan ilmu Allah itu cacat. Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi. Keyakinan ini diadopsi oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah itu berani mengatakan para sahabat kafir murtad, mayoritas mereka sepeninggalan Nabi dengan alasan ini. Kalau kita sampaikan, Pak, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, Allah itu memuji mereka. Masuk murtad kafir? Mereka akan mengatakan itu dulu, Allah belum ngerti, ya, apa yang akan terjadi setelah meninggal nabinya. Ini bahaya sekali. Makanya kalau kita belum kuat, jangan sampai kita berhubungan dengan mereka, apalagi diskusi, jangan. Kalau dengan kelompok lain masih mending ya Pak, misalnya Ahmadiyah, jadi masih mengaku referensi kita. Misalnya mereka mengatakan bahwa ada Rasul setelah Muhammad, ya, apa dalilnya? Ya, dalilnya itu Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di. Ya, tidak ada nabi setelahku, sedangkan Mirza itu rasul bukan nabi. Jadi nabi kan adalah nabi. Ya, kemudian kita kejar enggak, nabi dan rasul itu ada persamaannya. Setiap rasul pasti nabi, namun tidak ada nabi, tidak semua nabi rasul. Kan gitu kan. Kemudian kalau kita sampaikan bahwa nabi itu khatamun nabiyyin dalam ayat, ya, surah Al-Ahzab, bahwa nabi itu khatam, penutup para nabi. Mereka akan mengatakan khatam di situ artinya bukan penutup, tapi cincin. Khatam itu cincin. Tetapi nanti kalau kita keluar dalil-dalil, insya Allah bisa balik orang yang hatinya bersih. Tetapi kalau kita diskusi dengan orang Syiah, ya, misalnya diskusi apa gitu ya, dia pakai dalilnya itu berbeda. Misalnya kita sampaikan hadis Bukhari dari Abu Hurairah, mereka akan mengatakan ini hadis macam apaan? Nggak sah. Yang meriwayatkan aja Abu Hurairah, seorang yang kafir. Coba bayangkan. Ya. Makanya secara apa namanya? Secara prinsip mereka itu golongan yang menyimpang tapi cerdas. Ya. Jadi membabat Islam itu dari dasarnya. Makanya sumber Islam Al-Quran dan As-Sunnah dan hadis tidak sampai kepada kita kecuali melalui para sahabat. Kalau sahabat itu kredibilitasnya tidak diakui, lalu bagaimana? Apa yang tersisa dari ajaran Islam ini? Pintar mereka. Ya, makanya terkadang orang yang sudah masuk golongan ini sangat sulit rasanya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita jangan coba-coba. Ya, diskusi harus ada modal. Baiklah, al-ilmu wal kitabah. Kemudian yang ketiga ada al-masyiah, kehendak. Semua atas kehendak Allah. Kemudian yang keempat adalah segala sesuatu selain Allah disebut makhluk. Tetapi saya nasihatkan untuk masalah takdir kita tidak usah terlalu mendalam. Banyak para ulama memberikan nasihat demikian, karena mikir takdir itu sama saja orang menatap matahari. Bukan semakin jelas, malah semakin ya tidak jelas.
Ada orang nanya, Ustaz, berarti kasihan ya Fir'aun ya, kenapa sih Allah nggak berkehendak dia masuk surga? Masya Allah ya. Jadi agak sulit. Cuma kalau kita sampaikan secara prinsip-prinsip Ahlussunnah agak membantu insya Allah ya. Tetapi pada dasarnya intinya kita itu kan belum tahu takdir kita, ya. Makanya kan pernah Rasulullah ditanya, Rasulullah ngapain beramal? Kan sudah ditakdirkan semuanya. Rasulullah merintahkan, beramalah, karena sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan amalnya. Antum pengen jadi ahlul jannah ya rajinnya ke masjid. Ya, kalau pengen jadi alunar ya rajinnya ke diskotik kan gitu. Di akhir hadis disebutkan bahwa ada orang yang masalah amalnya amal ahlul jannah, sampai antara dia dengan surga itu diibaratkan tinggal sejengkal. Jadi pokoknya kalau lewat bau surga aja deh pokoknya. Seperti itu. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, takdir sudah mendahului dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya masuk neraka, dan sebaliknya. Barakallahu fikum. Teliti, buka referensi, saya buka internet, coba diskusi yang ada di forum-forum, saya coba lihat, ada jawaban yang bagus, masya Allah. Ini tidak menunjukkan akan kezaliman Allah, tapi sangat besar kemungkinan orang yang disebutkan itu seakan-akan ahlul jannah, jarak antara dia dan surga itu hanya sejengkal saja. Itu adalah amalan zahir, sedangkan amalan hatinya rusak. Ya, covernya saja, masya Allah bagus, performa zahirnya saja bagus, tapi hatinya rusak. Hati-hati. Ya, karena sesungguhnya kalau orang itu ikhlas, tulus ikhlas, beramal soleh, istiqomah, insya Allah mati dalam kondisi husnul khatimah. Kalau ada orang yang amal soleh kemudian ditutup dengan sulul khatimah, pasti ada kecacatan dalam hatinya. Makanya orang yang tampil baik di hadapan manusia, menyimpan keburukan di belakang manusia, amalan seperti ini akan mengantarkan kepada su'ul khatimah. Hati-hati ya. Para salaf memberikan nasihat, uktum hasanatika asyadda mimma taktumus sayyi'atik. Sembunyikanlah kebaikan kamu lebih rapat dibandingkan kamu menyembunyikan keburukan kamu. Masya Allah, kadang kita itu hanya fokus menyembunyikan aib, tapi kebaikan sering kita tampilkan. Ini harusnya menjadi nasihat untuk kita semuanya, bahwa amal soleh yang kita lakukan itu betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian manusia tidak ada artinya ya, kecuali hanya untuk menambah sedikit senang ya, karena ucapan misalnya dari saudaranya, sama muslim, ahsanta, kamu bagus, ini juga disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah memuji juga. Yang dilarang adalah memuji secara berlebihan, sehingga orangnya terbang ya, orangnya melayang. Makanya orang yang ikhlas itu tidak melayang dengan pujian, tidak tumbang dengan celaan, kan gitu kan. Ada orang melayang lupa daratan. Maka Rasulullah mengatakan, warmu ala wujuhil maddahin rimal, lemparlah ya wajah-wajah orang yang suka muji itu dengan pasir ya. Siap-siap gak pasir. Tapi pujian yang melampaui batas, masya Allah, nggak ada orang ganteng di sini kecuali antum. Nah ini melayang, nanti ngacanya 100 kali sehari ya. Malah ninggalkan zikir pada Allah, ngaca melulu, ini madarat ini ya. Masya Allah. Tapi Rasulullah juga kadang-kadang berikan apresiasi, tepukan di pundak, bagus. Nah ini semangat nih ya. Kadang-kadang menyampaikan sesungguhnya masing-masing umat itu ada orang yang sangat bisa dipercaya, al-amin, dan orang yang sangat bisa dipercaya pada umat ini adalah Abu Ubaidah. Pujian terkadang seperti itu untuk berikan motivasi. Pernah Jabir bin Abdullah itu menikah dengan seorang janda, ketemu dengan Rasul bertanya, nikah sama siapa? Ini versi penjelasan saya ya. Kalau makna harfiah urutannya tidak seperti itu ya. Nikah dengan siapa? Dengan janda ya Rasul. Kenapa nggak sama gadis saja? Kamu bisa bermanja-manja dengannya, bisa bercanda dengan dia, dan dia juga demikian. Nah itu kadang hadisnya diputus di situ, akhirnya dikasih tema ya, keutamaan menikahi gadis. Nah, bagus juga, tapi ada hadis kompletnya ternyata.
Ini yang jarang dinukil. Ya. Rasulullah ketika bertanya demikian, kenapa enggak menikahi gadis saja ini. Jabir mengatakan, ya Rasulullah, saya itu memiliki saudari-saudari perempuan yang butuh bimbingan. Kalau janda pengalaman, ya kan, bimbing anak, sudah dewasa, pintar masak kan gitu kan. Ketika dijelaskan oleh Jabir, kalau bahasa kita Rasulullah, sip. Nah, ini harus dilengkapi. Jadi tulis keutamaan menikahi janda. Nah, Masya Allah. Ya, kadang dipotong di pertengahan. Masing-masing memiliki keutamaan. Masya Allah. Ini ikhwan ya, kalau akhwat kan ikhwan sekalian. Yang sudah punya pasangan nggak usah mikir macam-macam. Ini bagi yang masih jomblo-jomblo ya. Jadi bukan harus gadis. Kalau ada orang salehah, wanita salehah, walaupun janda, ini buat pertimbangan hadis ini. Apalagi tadi saya memiliki saudari-saudari perempuan, kalau saya menikah dengan janda, kayaknya lebih akrab nih, lebih bisa membimbing. Masya Allah, praktek itu kan gitu. Masya Allah, ini keutamaan menikahi seorang wanita janda. Masing-masing memiliki keutamaan. Tapi jangan dipotong pertengahan saja. Masing-masing ada tempatnya. Kapan menikahi gadis, kapan menikahi seorang janda, disesuaikan. Baik, barakallahu fikum. Sudah jam 1:30. Kita sudah sampai hadis berapa nih? Hadis 4. Masih sisa berapa hadis? 38. Barakallahu fikum. Baik, jadi intinya ayat ikhwan pada hadis terakhir ini penekanan pada takdir. Jangan sampai kita malah menjadi orang yang pesimis. Ini pernah dilarang oleh Rasulullah kan? Tadi pertanyaan sahabat, ya Rasulullah ngapain beramal, takdir sudah di. Tapi sebaliknya malah menjadikan kita semangat dan semangat. Semua sudah ditetapkan, ajal, rezeki, kan gitu kan. Tawakalnya luar biasa kepada Allah. Tidak menjadi orang pesimis. Kita misalnya di PHK dari satu kerjaan, tidak ada prinsip seorang muslim stres. Ayo ikhwan. Cicak itu Masya Allah makanannya nyamuk, ya kan? Cicak ada sayapnya? Nggak ada. Nyamuk makannya ada sayapnya? Itu nggak ada. Cicak stres nggak ada. Ya Allah, kenapa ya protes ya Allah? Masuk nyamuk? Nggak ada yang lain ya Allah. Nah, kita manusia punya tangan yang kaki. Barakallahu fikum. Kita akhiri kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.